Aku sama suami ini kan umurnya bedanya 3 tahun ya. Mungkin kalau dia kan dewasa lah, jadi istilahnya dia lebih dewasa sih kalau ada masalah gitu dia ngalah atau gimana, atau pasti kita cari penyelesaiannya sih biar selesai itu gimana nih masalah ini gitu. Jangan sampai berlarut-larut atau gimana gitu. Terus kalau jawaban jokesnya itu ya duit aku sama dia. Jadi kalau ada masalah, ini duit dibawa kemana? Dibawa kemana duitnya kalau dibagi dua sayang, apalagi order lagi banyak-banyaknya. Kayaknya agak seegois itulah gitu, gara-gara masalah sepele kita harus pisah atau berantem terus udah selesai gitu, nggak mau gitu. Karena mikir, salah satunya kita juga punya goals sih waktu itu sih, kayak gue harus nikah nih sama dia nih, kayak ngerasa dia cocok banget nih partner gue ini gitu. Jadi mikir, ini harus bertahan nih, segala apapun masalahnya harus diselesaikan saat itu juga gitu. Ya pertama ini sih kalau di kita itu cara ngeyakinin customer kan produk ya, itu harus bagus banget produknya. Kemudian yang berikutnya adalah service kita sih, fast respon, kemudian juga kalau ada yang komplain kita layani dengan baik gitu. Jadi itu yang jadi kunci kita supaya meyakinkan customer juga. Terus kemudian juga sebetulnya endorse itu adalah salah satu cara meyakinkan customer juga sebetulnya. Seakan-akan membuat persepsi ke customer, barang gue dipakai sama si artis A loh, berarti barang gue nih udah laku nih, berarti kayak gitu. Nah era-era kayak gitu tuh mesti kena banget. Nah itu salah satu kunci kita untuk meyakinkan customer kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Widodo. Saya owner dari Relos Victory. Perkenalkan, nama aku Revi Rosiana Sari. Aku partner dan juga owner dari Relos Victory. Aku sama istriku sekarang ini dulu adalah temen les bahasa Inggris di suatu bimbel. Di situ kenal, kemudian mulai lebih dekat dan seterusnya. Akhirnya kita menjalin hubungan tuh sama istriku sekarang ini. Kemudian biasalah ya, dalam hubungan tuh pasti ada lah ya yang namanya panggilan-panggilan sayang gitu ya, pasti ada kan. Nah, istriku ini yang menyetuskan nama itu sendiri sebetulnya. Iya Beb ya? Kamu kan iya kan? Enggak juga deh. Jadi waktu itu tuh nggak sengaja aku tuh tahu itu waktu pas lagi servis handphone. Kemudian ada handphone dia nih di servis nih. Aku minta lihat, aku buka, aku cek nomor aku nih. Pas aku cek kok nama aku nggak ada. Nama Agus nggak ada. Adanya Reloas. Aku mikir Reloas ini apa? Oh ternyata dia tuh punya inisiatif sendiri. Ya jadi Reloas tuh kepanjangan dari Revi Love Agus. Kayak gitu. Jadi nggak kebayang ya seandainya dulu misalkan kita lagi ngejalanin usaha berdua, tiba-tiba kita putus atau hilang begitu aja ya. Ini namanya hilang kali Beb, namanya jadi nggak Reloas lagi kali ya kalau kita putus. Ini apa ya? Akhirnya ya udah alhamdulillah. Revi cinta sendiri. Revi cinta sendiri jadinya. Ya kurang lebih itu awal mula dari nama Reloas. Jadi bisa dibilang pencetusnya ya istri aku. Nah ini sebetulnya emang karena penyebutannya agak susah ya. Yang benar apa Beb? Reloas atau Reloas Beb? Karena kami buat sebetulnya. Reloas. Berarti versi dari kata-kata Revi Reloas namanya. Jadi aku kenal sama dia itu, kalau kenal itu tahun 2004 waktu aku SD. Dikenal. Karena kan lesnya kan udah lama. Lesnya tuh les SD, pas SD. Mungkin masih suka-sukaan cinta-cinta monyet gitu kali ya. Gitu. Jadi aku SD, dia SMP. Aku SMP, dia SMA gitu. Berlanjut terus. Pertama pengen produktif, terus juga sama pengen punya tambahan uang jajan aja sih. Awalnya cuma pengen punya tambahan uang jajan gitu, tapi kok lama-lama dikumpulin banyak juga ya, gitu, lumayan gitu. Nah, akhirnya semakin semangat tuh kayak gitu dari situ awalnya sih. Dari dulu sih udah mulai jual, dari SD suka jualan gitu, emang kayak hobi aja jualan karena emang kayak cita-citanya pengen punya duit gitu. Jurang kaya kali kamu ya. Tapi Mas Agus kuliah saat yang usaha tas ini? Iya, waktu itu udah kuliah juga. Jadi aku waktu kuliah itu sambil nyambi-nyambi juga, banyak banget kegiatannya ya waktu itu ya. Sambil aku juga sempat jualan nasi goreng juga sama orang tua dulu. Jadi ngebagi waktunya itu bener-bener gimana ya, bingung kalau ceritain itu. Dibagi pokoknya kondisinya gimana caranya bisa ngurusin dagangan, bisa bantuin orang tua. Terus juga sempat aku bimbel juga ya, ngajar bimbel juga ya. Ngajar juga. Les. Ya. Ide sih udah emang berdua. Cuman kalau untuk basic untuk dagang tuh istri sih emang lebih mumpuni sih bisa dibilang gitu. Karena emang dari kecil ya Beb ya. Dari SD dia demen banget jualan dari SD dia. Jadi kalau bisa dijual. Iya, apa yang dijual bisa dijual. Dulu waktu zaman sekolah, padahal kantin ada makanan nih, tapi dia bawa snack ke sekolah dijual-jualin. Zaman SMP dulu dia sempat pesantren, buat dia beli parfum dijual-jualin ke teman-temannya. Story-nya ya, waktu itu bapak itu kan meninggal.
Aku kan dagang sama Bakan waktu itu kan, dagang bareng berdua, nemenin. Nah, terusin dulu selama beberapa bulan tuh, kurang lebih Oktober, Agustus, September, ya 3 atau 4 bulan aku terusin. Tapi nggak ada kemajuan, biasalah ya kalau namanya dagang, ada istilah lain tangan lain rasa gitu ya kan. Nah, banyak tuh orang nanyain Bapak, nggak ada, akhirnya tuh order turun. Aku bilang ini nggak bisa terusin dagangannya. Terus juga orang tua, ibu bilang pengen ijazah digunain lah gitu, dipakai. Ya udah akhirnya saya coba untuk lama-lama kerja kayak gitu. Terus juga sebenarnya kita usaha online ini sebenarnya apa ya, banyak yang kayak memandang sebelah mata sih sebenarnya, kayak ngapain sih gitu, kayak kan yang keren tuh kan kerja kantoran gitu ya, kayak pakai seragam gitu, jadi kayak banyak yang memandang sebelah mata. Dari orang tua sendiri pun juga kayak kurang apresiasi. Kayak sebenarnya kan kalau aku itu sebenarnya dibilang dari keluarga mampu, aku keluarga mampu, cuman emang passion dan hobi aku kan jualan gitu. Tapi sedangkan orang tua tuh kayak, lo ngapain sih jualan, kayak gue nggak bisa ngebiayain lo aja lo sampai jualan gitu. Padahal niatnya sih bukan itu ya, niatnya emang kayak pengen punya uang tambahan aja gitu. Jadi kayak banyak yang meremehkan lah istilahnya awal-awal itu, kayak ya lo jualan tapi lo tetap harus kerja ya gini gitu. Masalahnya orang tua tuh kan itu ngelarang karena pembuktian aja sebetulnya kan. Iya, ngerasa kita masih kecil, ngerasa itu anak kecil, usaha sendiri takutnya gagal. Sebetulnya orang tua tuh kakak itu doang sih, takut gagal. Cuman alhamdulillah atas izin Allah diizinin untuk ngebuktiin ke orang tua sebetulnya bisa loh, dari usaha kita bisa menghasilkan juga gitu. Bahkan alhamdulillah bisa ngebantu yang lain-lain juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah semenjak kita udah ngebuktiin ke orang tua, udah bisa mandiri, segala sesuatu kita biayain sendiri semua. Mulai dari kendaraan, kemudian biaya hidup, kuliah, kemudian macam-macamnya, dan termasuk untuk biaya nikah, itu benar-benar pure sebuah 100% buat kita sendiri. Kita selama 2 bulan nggak ada penjualan tuh. Nggak ada penjualan sama sekali, karena emang nggak tahu caranya jual online tuh kayak gimana, nggak tahu. Nah akhirnya istri nemuin tuh metode namanya endorse BPO gitu ya, di Twitter ya? Twitter. Udah main Twitter. Dulu belum ada Instagram. Lagi dulu Instagram itu istilahnya buat orang-orang yang pakai iPhone, ya, kayak gitu-gitu. Android, sedangkan yang pakai iPhone main Android itu masih dikit banget. Kita pun gitu. juga belum pakai. Belum pakai. Nah udah akhirnya kita jualan pakai Twitter. Di situ baru itu mulai ada orderan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah setiap order yang dapat kita simpen untungnya, kita tambahin lagi buat modal ngegulung kayak gitu. Nah dari pakaian kemudian berikutnya barulah pindah ke tas. Nah dari transisi ke tas, dari baju ke tas juga ada story-nya, ada ceritanya tuh. Ceritanya itu waktu itu lagi denger pengajian sih sebetulnya ya. Terus istriku ada kegelisahan gitu. Dia bilang, kok jual bajunya kok kebuka-kebuka. Waktu emang kondisinya waktu itu kayak gitu ya, ya. Baju kebanyakan yang kebuka waktu itu. Cuman istriku bilang gimana caranya jual barang tapi nggak ada model yang terbuka gitu. Karena nggak kepikiran waktu itu. Akhirnya mencetuskan juga waktu itu bilang jualan tas. Karena tas kan simple juga. Kemudian nggak kayak baju. Kalau baju kan banyak size. Oh ya ada size-nya, ada warna-warnanya. Nah kalau tas kan cuma cukup warna doang gitu. Nah dari situlah ceritanya. Sehari udah ratusan sih waktu itu sih. Itu tas atau masih baju nih? Masih sempat baju ya? Udah tas. Jadi kita saat itu ada beberapa dagangan sih sebenarnya, baju, tas, dompet sama ya? Binder. Oh iya, zaman kamu kuliah ya binder ya? Iya. Sebenarnya kalau yang bisnis online itu tuh emang mulainya dari SMA, cuman yang lagi rame-rame itu tuh pas zamannya aku kuliah. Jadi ngebagi waktunya aku bener-bener mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Pokoknya kalau kuliah, kayak ada jatah kuliah tuh kan kita bisa bolos sampai 3 kali biar lulus gitu kan. Ya udah itu cuma aku ambil, aku sering bolos buat ngurusin dagangan gitu. Bahkan ya kurang lebih kayak sama gitu. Waktu pas aku zamannya SMA, aku kan kuliah tuh. Nah biasanya habis pulang kuliah, kadang aku pulang ngurusin dagangan dulu. Habis itu ntar malamnya aku baru dagang sama bapakku. Kurang lebih kayak gitu. Sampai poinnya itu kita ngerasa udah kewalahan ya, Pak ya, udah nggak bisa. Terus juga aku juga sibuk kan kuliahnya, pulangnya malam kuliahnya, terus juga suami juga kerja. Itu tiba-tiba kan bapak meninggal mendadak juga kan, jadi dia kerja terus juga jadi kayak ya udah. Ada waktu nih buat ngebagi. Nggak ada waktu buat ngurusin orderan. Kita coba rekrut karyawan. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang karyawannya itu masih ada ya. Awalnya 2, berawal dari 2 karyawan. Sekarang udah berapa? 20. Kalau aku sih lupa kirim kemana, tapi aku ingat banget penjualan pertama itu setelah istriku tuh nge-endorse artis di Twitter. Itu siapa namanya aku lupa deh. Itu nggak penjualan pertama sih. Maksud pertama ya?
karena sebenarnya dari teman-teman SMA aku, Oh, iya, teman-teman maksudnya kuliah ya? dia pun juga udah banyak yang order gitu. Terus ditambah ada misalnya kayak kakak kelas aku yang tinggal di luar kota itu order, jadi aku kirim gitu. Nah zaman dulu itu endorse artis-artis besar aja pun nggak pakai biaya sama Duit. sekali, nggak pakai bayar. Cuman Kita barter cukup barang. kasih barang gratis aja ke mereka. Biasanya mereka minta 1 atau 2 barang, nanti mereka post gitu. Dan itu setelah di post itu langsung orderan banyak banget. Langsung berefek, Dari situ berimbas. sih berasa berefeknya. Jadi kita nggak ngerasa ngeluarin biaya iklan, cuman kita ngasih barang aja gratis ke mereka. Kalau sekarang kan udah Ada tinggi-tinggi banget red harganya. card-nya, ada harganya. Red card-nya udah tinggi-tinggi banget. Semakin tinggi followersnya, semakin mahal harganya. Kalau zaman dulu mah enak banget ya. Kalau zaman dulu itu followersnya tuh nggak perlu Banyak-banyak, banyak-banyak banget, iya. tapi orderan tuh Berasa. banget gitu. Zaman dulu itu followers paling ada cuman 5.000 atau 6.000 di Twitter ya, kalau di Twitter. Karena emang kita jualan sampai akhirnya followers kita itu sampai berapa puluh ribu Iya. di Twitter, tapi Akhirnya ke-banned. akhirnya sampai Jadi akhirnya nggak balik lagi tuh balik akun lagi. Twitternya. Tahun 2012 kita pindah ke Instagram. Jadi ceritanya itu emang kita kan pakai BB, terus tapi lagi zamannya tuh zamannya tab, iPad gitu ya. Nah pengen punya lah, akhirnya kita beli tab Samsung waktu itu ya, inget banget beli tab Samsung. Aku upload dagangan aku kasih hashtag jualan sis, jualan kakak gitu. Ternyata pakai hashtag itu tuh sepengaruh itu, langsung banyak ada yang beli dari hashtag itu. Jadi nyata zaman dulu itu orang-orang Awal-awal di ya. Instagram itu tuh buka cari barang dagangan itu tuh lewat hashtag gitu. Jadi pas kita mulai Instagram itu awal-awalnya itu kan masih banyak endorse gratis ya. Kita tuh rutin endorse banyak artis-artis kita endorse, terus ditambah mulai ada nih selebgram dia bukan artis tapi dia terkenal di media sosial, kita coba endorse gitu. Itu titik awal mulai naik followersnya tuh di situ gitu. Kamu lagi kamu di kami pasang ini biar supaya gitu tadi kamu masih tinggi banget. Oke, kalau bedanya tadi yang pertama jelas logaritmanya berubah. Dulu kita saat di awal-awal tuh yang namanya hard selling, upload langsung dibeli itu mudah banget. Kalau di zaman sekarang tuh udah nggak bisa kayak gitu. Jadi zaman sekarang tuh harus gunakan konten dan gunakan soft selling. Karena orang zaman sekarang tuh nggak suka kalau dijual dipaksa. Kalau misalkan hard selling itu kayak maksa ya, langsung jual, beli dong barang gue, beli barang gue dong. Nah kalau sekarang nggak bisa. Jadi orang harus ditampilkan dulu kontennya, fungsinya buat apa, kemudian kegunaannya buat apa gitu-gitu. Nah baru orang ke-trigger ada niatan untuk beli kayak gitu sih kurang lebih. Terus juga kalau misalkan kita hard selling aja tuh posan kita nggak bakal naik juga gitu, karena kan bener-bener sesuai algoritma Instagram gitu ya, posan kita nggak bakal naik. Tapi kalau kita soft selling kan bisa naik dulu nih posan kita, engagementnya bisa naik, insight-nya bisa naik, baru deh kita jual di situ. Gitu. Jadi sebetulnya Instagram tuh kan emang awalnya adalah platform atau media sosial untuk kegiatan aktivitas kita ya, bukan media untuk berjualan kan, bukan ya. Karena makanya dari situ mungkin Instagram ngelihat ini lo salah nih kalau jualan di lapak gua gitu, harusnya kalau pengen jualan jadi tempat lain. Nah cuman kita harus menyesuaikan juga, adaptasi juga. Kalau misalnya kita hard selling mulu kayak gitu, kemungkinan nanti ordernya nggak bakal bisa naik terus. Akhirnya kita tambahkan konten-konten kayak gitu. Pernah kejadian. Jadi dulu sempat juga Instagram kita nggak bisa diakses ya, ke-hack gitu. Tiba-tiba kok nggak bisa dibuka kayak gitu. Itu khawatir banget sih waktu itu. Sempat akhirnya minta tolong untuk bantuin temen untuk bisa diakses lagi. Alhamdulillah bisa kebuka lagi. Ada kayak gitu-gitu. Makanya sih apa sih? Tahun berapa tuh? 2017. 17 kejadian gitu. Tapi emang suka banyak juga sih yang kadang suka iseng, kadang suka dapat notif dari email gitu ya. Ada yang mau login kayak gitu kan, suka kayak agak deg-degan deg-degan sih. kayak gitu, iya. Paling makanya kita juga sering punya backupan akun juga, jadi nggak cuma punya satu akun doang, kita punya beberapa akun buat nge-backup itu, walaupun followersnya nggak sebanyak itu ya, tapi seenggaknya ada backup lah gitu. Minimal gitu. Istilahnya kayak kalau toko mungkin kebakaran, tiba-tiba kebakaran. Satu ya gitu, tapi kalau misalkan bingung satu nih lagi kan jualan paling nggak ya udah masih ada sumber masukan lain kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk saat ini biasa dibilang followers bisa naik banyak itu emang dari endorse, itu bisa diakuin emang dari endorse tuh paling banyak. Nah cuman untuk era sekarang untuk menambah followers itu nggak harus dari endorse juga. Jadi ada yang namanya itu organik sama anorganik ya kan. Kalau yang organik ya berarti emang pure konten-konten kita aja nih yang bisa nambah followers orang. Nah cuman yang anorganik ini berarti ya berbayar, contohnya endorse atau pakai IG Ads gitu. Nah jadi menggunakan IG Ads ini salah satu cara untuk menambahkan followers luas kayak gitu. Makanya sering kan di Instagram tulisan
sponsor gitu kan. Nah itu metode kita juga yang kita gunakan untuk mendapat follower. Sama untuk mempertahankan follower sih kita sering yang namanya ajak diskusi followers, Q&A. Kita sering bagi-bagi hadiah juga buat followers gitu untuk mempertahankan followers yang ada gitu. Karena kalau zaman sekarang kalau followers dijejelin, dia emang tahu nih dagangan kita tas ya. Kita jejelin terus dagangan, ini mereka bosan jenuh lama-lama. Mereka butuh hiburan ibaratnya. Kalau di luar udah kegiatan mereka dia sumpah terus dijejelin dagangan kayak umat gitu. Tapi kalau dikasih konten-konten yang menarik, mereka kan suka terhibur juga di akun-akun kita. Ini kan sebelahnya. Karena lo bisa dicari nama Discord datang lagi di sini, oke? Ya namanya usaha pasti ada naiknya, pasti ada turunnya ya. Dan yang turun juga nggak bakal turun-turun sih, bakal naik lagi nantinya. Nah kalau itu juga udah lewatin beberapa kali fase kayak gitu ya, nggak cuma sekali 2 kali kayak gitu. Nah titik terendahnya itu ya pas ini malah after tahun 2020, waktu itu 2001 ya, itu mulai agak mengalami penurunan waktu itu kita. Mungkin orang karena saking lagi besar-besarnya kasus COVID, mereka baru tersadarkan, akhirnya mereka mikir duit yang gue punya mendingan gue simpen dulu untuk kesehatan. Jadi untuk belanja ditahan. Nah itu berimbas banget ke kita tuh. Orang-orang bener-bener nggak ada belanja itu dikurangin. Akhirnya berimbas ke dagangan kita juga sama order berkurang kayak gitu. Terus ditambah algoritma media sosial berubah-ubah. Terus ditambah emang ada survei juga orang lebih banyak buka TikTok ya sekarang dibandingkan buka Instagram. Jadi emang Instagram juga agak turun nih itunya awareness-nya turun, kemudian Insta juga turun kayak gitu. Karena ya tadi aku bilang, karena di TikTok itu kenyamanan belanjanya itu ada. Lihat konten, langsung klik barangnya, check out langsung selesai. Tanpa harus pindah-pindah dulu kayak gitu. Berasa cuma nggak terlalu drastis sih. Kalau misalkan dihitung persentasenya paling cuma sekitar 20-30% aja. Ada penurunan berasa kelihatan gitu. Ada kekhawatiran Pasti. Lama gitu. Iya pasti. Apalagi kan pemerintah waktu itu kan nggak jelas kan. Lockdown lagi, kemudian PPKM lagi, terus dan seterusnya nggak jelas nih KPK apa gitu. Karena bener-bener waktu itu orang tuh kayak udahlah gue nggak belanja dulu lah. Kayak kita pun juga sama sebagai orang yang suka belanja mikir ketimbang gue belanja mending gue beli obat-obatan dulu gitu ya kan. Berkeperluan untuk yang COVID dulu misalkan untuk beli alat swab, kemudian masker dan macam-macamnya. Jadi untuk keperluan belanja yang nggak penting gitu ya kita tahan ya. Mungkin itu yang dialami sama orang yang luar sana kayak gitu. Mending untuk full kesehatan dulu, untuk makanan dulu, vitamin, ketimbang untuk belanja-belanja kayak gitu. Ya itu efeknya ke situ sih gitu. Ya tanggal-tanggal kembar itu biasanya kita di angka 1.000 sampai 2.000 pakai tanggal kembar. Iya sehari. Bahkan pernah sih 3.000 kita waktu itu. Pernah ya? Pernah ya di tanggal-tanggal kembar itu. Bahkan waktu lucunya itu pas di era pandemi ya, itu kita lagi pik-piknya, lagi tinggi-tingginya di era pandemi. Makanya kita juga bingung ketika pandemi itu malah kita lagi tinggi-tingginya penjualan. Langsung komen aja di bawah, nanti pasti bakal kita reviewin, oke? Oke. Ini kita lihat nih Kak, ini ada yang minta nomor 11 nih, oke guys gitu loh, handbagnya enak banget. Hampir 1 cm untuk si handbagnya aja tuh, jadi digenggamnya bener-bener nyaman banget, nggak bikin tangan kamu sakit. Walaupun tasnya ini penuh dan juga berat gitu, Besti. Kalau menurut aku kalau TikTok itu dia tuh lebih ke kita tuh nggak perlu ribet punya banyak followers banyak buat terkenal di TikTok gitu. Untuk viral. Untuk viral karena kan ada yang namanya FYP ya atau for your page. Jadi ya kalau misalnya konten kita menarik itu kita bisa dikenal sama orang lah gitu. Karena pernah awal-awal itu kita mulai main TikTok itu ada satu konten yang nontonnya itu sekitar 2.500.000. Itu tuh konten itu kita memperkenalkan kita punya toko nih di store Jakarta. Di Jakarta. Itu dengan efeknya banyak banget yang pada datang ke store buat datang. Dari komen banyak nanya lokasi store-nya di mana kayak gitu. Kemudian ada promo apa aja. Nah dari situ order toko meningkat tuh dari mulai cuman konten viral doang di situ kayak gitu. Nah kalau di TikTok sendiri itu kita organik, maksudnya kita nggak ada berbayar karena kita fokusnya di konten. Kita bikin konten yang banyak. Kita targetin sehari kita bikin 2 atau 3 konten buat kita upload. Kalau masalah FYP itu kita untung-untungan deh. Kita itu gantung ya ke TikToknya gitu ya. Mau gimana gitu. Cuman FYP alhamdulillah. Enggak ya udah enggak apa-apa. Yang penting kita rajin bikin konten aja. Karena biasanya yang kayak gitu yang konsisten ini nanti yang bakal dilihat sama si TikTok gitu biasanya. Ya karena gue bilang kan namanya bisnis itu kan memang harus adaptasi ya kan. Kita lihat situasi contoh dari awal Twitter pindah ke Instagram, nah Instagram pindah ke TikTok. Nah kita juga lihat di era sekarang ini banyak banget anak-anak atau pengguna-pengguna handphone ini lebih sering menggunakan TikTok begitu. Nah dari situ kita ngelihat peluang kayaknya TikTok bisa dijadikan ajang untuk jualan kayak gitu. Sebenarnya semenjak adanya kalau TikTok Shop ini kan masih baru ya, masih mungkin belum ada setahun. Tapi semenjak adanya TikTok Shop, Shopee mulai agak ini ya. Ya agak berkurang sedikit. Agak berkurang karena kan orang
pada belanjanya di TikTok, udah mulai pada belanja di TikTok Shop. Jadi makanya Shopee juga, orang Shopee-nya pun juga agak takut-takut ya sama TikTok ya. Karena emang TikTok prosesnya cepet banget nih. Makanya gue bilang, karena kan fitur itu yang membuat orang lebih nyaman. Jadi ibaratnya buka kontennya, kemudian suka barangnya, tinggal klik barangnya, langsung tinggal belanja hari itu juga, check out hari itu juga bisa. Sedangkan kadang apalagi ya anak-anak zaman sekarang tuh, anak-anak Gen Z ini tuh mereka tuh lebih kayak nggak mau ribet, maunya tuh apa-apa tuh instan gitu. Jadi kalau misalkan contoh, lihat konten, kemudian mau belanja, kalau misalnya harus klik dulu ke bio, nanti dari klik bio cari dulu barangnya, ribet kan. Nah sedangkan kalau di TikTok enggak, tinggal lihat kontennya, klik langsung keranjang belanjanya, langsung masuk ke barangnya, selesai, cepat. Jadi simple dan cepat. Dan itu yang digunakan sama TikTok itu, dan itu yang sangat dibutuhkan sama anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Simple, nggak mau ribet gitu dalam belanja. Udah berapa follower di TikTok tadi? Aku udah cek dulu ya, aku lupa. 300.000 ya? 180.000. Oh, 180.000. Iya, lumayan banyak sih. Karena bisa dibilang kita waktu awal-awal TikTok juga kita nggak masuk juga. Jadi awal-awal TikTok baru ada, kita baru mulai main sih pas awal-awal pandemi kayaknya ya. Awal-awal pandemi main TikTok, di situ sering FYP tuh. Nah sekalinya FYP itu tuh followers masuk banyak cepet gitu. Ya lagi-lagi kan namanya media sosial atau itu platform kan pasti kan algoritmanya berubah-ubah mulu kan gitu. Jadi di awal-awal tuh yang namanya FYP itu gampang banget. Kayak contoh di Instagram tadi, awal-awal ngepost langsung laku, gampang banget ya kan. Sama kita juga sama ketika bikin konten, padahal kontennya menurut kita tuh ya biasa aja gitu, nggak proper amat, tapi bisa FYP, terkenal, viral, followers tambah kayak gitu. Kalau di TikTok itu lebih ngenanya sih soft selling ya. Jadi misalkan kita storytelling. Iya, by story gitu. Kayak misalkan ada konten, aku bikin konten misalkan ada pasangan nih, pacarnya sakit, kena COVID. Nah biasalah, terus cowoknya ini dia ceritanya inisiatif belanja ke toko, beliin tas buat pacarnya, terus ngasih tas buat pacarnya. Itu kan kayak soft selling gitu, ngasih tasnya terus harus jauh-jauhan gitu kan, karena emang harus pakai masker gitu-gitu kan. Jadi ngasih obat-obatan iya, ngasih tas iya, ntar pacarnya seneng gitu. Konten-konten kayak gitu sih yang bercerita kayak gitu, yang ada ceritanya. Jadi kayak contoh lagi cerita yang di konten itu, misalkan ada suami belanja tas tapi belanjanya itu satu model doang tapi beda warna kayak gitu. Terus kemudian ada juga konten-konten yang misalkan menanyakan hari ibu gitu. Nah itu konten-konten yang soft selling kayak gitu. Tapi nanti disisipkan produk-produk kita di tengah-tengahnya, biasanya kayak gitu. Nah kalau yang hard selling itu ya udah bener-bener jualan. Ayo guys order sekarang tasnya bla bla bla. Bener-bener langsung menawarkan, langsung offering langsung, tanpa ada embel-embel cerita dulu, bridging dulu, nggak ada kayak gitu. Tapi itu yang kayak gitu biasanya kurang naik. Karena orang biasanya kan kalau konten itu kan suka nonton ya, ditonton dulu nih apa, meskipun nanti ending jualan kayak gitu, suka kejebak kayak gitu. Sering brainstorming sih sama istri sih kadang ide tuh kadang muncul sendiri tiba-tiba, terus gua kadang juga lihat dari konten-konten yang udah ada juga, misalnya ketika ini ditambah lagi ada tim juga nih, tim konten tersendiri yang kadang ide mereka kita pakai gitu. Jadi nggak pure kita doang ya, cuma kadang lihat orang atau yang lagi viral apa kita gunakan. Contoh kayak misalkan Citayam Fashion Week ya kita ikutin, kemudian yang lagi ngasih hadiah tadi itu juga ide dari anak tim konten, jadi kita saling brainstorming aja untuk kepikiran. Aku pertama pengen Relos tuh jadi PT ke depannya. Jadi PT, kemudian Relos itu nggak cuman kalau bisa punya induknya itu ngebawahin beberapa brand. Nah contohnya sekarang yang udah ada brand ini kan misalkan untuk fashion nih udah ada nih, untuk tas. Nah mungkin nanti bisa masuk ke ranah beauty, misalkan skincare dan macam-macamnya. Kemudian untuk fashionnya lagi tambah lagi misalkan hijab ataupun gamis kayak gitu sih. Lebih sepatu kayak gitu. Jadi pengennya ke depannya Relos tuh udah punya beberapa lini bisnis juga. Apa lagi tambahannya? Pengennya sih iya sama ya. Terus juga pengennya punya store di berbagai kota juga. Tipsnya supaya usaha bisa berjalan lancar gimana? Pertama komitmen ya dari awal sih. Aku sama istri banyak komitmen dari awal. Pokoknya ini bisnis harus dibawa terus sampai nanti kita nggak ada. Dan kalau bisa, bisnis itu bisa diwariskan ke anak kita nantinya. Kayak gitu. Terus kemudian berikutnya lagi, sebisa mungkin urusan rumah tangga sama bisnis itu dipisah gitu. Jangan dijadiin satu. Karena kalau udah dijadiin satu, itu sering banget jadi konflik nantinya. Kayak gitu sih.
Contohnya kalau misalkan ada masalah di kantor nih, misalkan masalah di kantor, itu harus diselesaikan di kantor, nggak boleh dibawa ke rumah. Sebaliknya juga gitu, masalah di rumah nggak boleh dibawa ke kantor. Jadi kita harus tahu posisi tepat di mana kita berada gitu. Karena banyak kasus kalau misalkan di masalah di rumah tangga nih, ya kan suami istri atau pacaran gitu, akhirnya dibawa ke kantor, mereka cekcok, akhirnya berimbas ke yang lain, ke karyawan juga, kemudian ke formal karyawan juga, ke orderan juga. Nah makanya kita selalu sebisa mungkin diselesaikan di tempatnya, kemudian di hari itu juga, jangan sampai berlarut-larut. Karena kalau dipindah hari, moodnya udah berubah pasti nanti, kayak gitu sih. Iya, kenapa kamu yakin bisa beli barang-barang ke barang aku, padahal bisa aja kita putus tengah jalan, nih barang mau dikemanain gitu. Nggak tahu sih, mungkin itu kali ya, kayak dalam hati pikir, pokoknya ini dia yang tepat buat gue gitu kali ya. Aku jadi kayak udah nggak ada pilihan lain kayaknya. Karena mungkin sevibrasi juga ya, karena ngerasa ini orang cocok nih buat gue, cara dari pola pikir, kemudian kalau bicara masalah dagangan juga nyambung, kemudian juga masalah komitmennya juga udah oke, ngerasa ya udah berarti berani ambil keputusan-keputusan kayak gitu. Aku bilang buat Revi, istri aku, makasih banyak udah sabar nemenin aku sampai saat ini, sampai titik saat ini. Doaku, harapan aku, moga-moga kamu jadi istri yang sabar, yang soleh buat anak-anak kita juga, dan semoga usaha kita ini nih bisa makin tumbuh, makin besar, dan bisa juga berimpact atau bermanfaat buat warga sekitar dan orang banyak. Kalau aku juga pokoknya makasih banget buat suami aku, terus juga ayo kita raih masa depan bareng-bareng. Untuk penonton Halo Bos, jangan lupa follow kita di Instagram @reloastory, di TikTok @reloastory, dan juga kita bisa di order by Shopee, Tokopedia, website, WhatsApp, dan juga TikTok Shop ya. Okay. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari tas wanita dengan harga yang affordable banget, bisa langsung aja ke Reloastory. Kita juga ada store di Jakarta dan juga di Bogor. Untuk di Jakarta, store-nya di daerah Jakarta Timur, Matraman, Kayu Manis 7, dan juga untuk di Bogor, store-nya ada di Bogor Utara, di Jalan Ahmad Atnawijaya. Ya. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.